Bab 619. Tidak bisa melawan. 20 tahun lalu, wanita misterius yang datang ke wilayah rahasia Aurora Island, ayah yang seperjuangan, dan juga ibu. Apa yang terjadi di antara mereka? Haha, Erikin, akhirnya aku menemukanmu. Sambil memikirkannya, Erikin tiba-tiba mendengar ledakan tawa. Beberapa pria keluar dari hutan. Anggota geng serigala liar. Erikin mengerutkan kening saat melihat tanda-tanda di tubuh beberapa orang. Beberapa orang berjalan mendekat dan mengepung Erikin. Erikin, tahu diri sedikit, berhenti melawan. Pria yang memimpin berteriak. Sepertinya pemimpin gengmu yang cacat mental belum dipukuli, berharap bisa mengajakku bertarung sekali lagi, kan? Erikin mencibir, dia begitu bersemangat, sepertinya aku harus memenuhi permintaannya. Lancang. Beberapa pria yang mendengar ini menjadi sangat marah. Pemimpin geng Dawes, di mata mereka adalah eksistensinya seperti dewa, dan Erikin ternyata mengatakan Dawes memiliki cacat mental. Tahan dia dan serahkan pada asisten Dawes. Di bawah perintah pemimpin, semua orang segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Erikin, dan itu adalah semburan api. Membosankan. Erikin menggelengkan kepala, lalu menampilkan jurus penyingkat jarak. Beberapa pria sedang bermain dengan gembira, tiba-tiba melihat Erikin menghilang. Mereka seketika langsung terkejut, melihat sekeliling, lalu terdengar suara samar dari belakang. Apakah kalian sedang mencariku? Beberapa orang dengan cepat menoleh, dan kemudian merasakan sakit yang menusuk di pipi mereka. Satu orang yang ditampar mukanya, semuanya terbang keluar dan menabrak batu dan pohon. Erikin berjalan mendekat, mengangkat kakinya dan menendang pistol pemimpinnya. Peralatan cacat seperti apa ini, berani menggunakannya untuk melawanku? Erikin tersenyum, mengambil dalam genggamannya, dan meremasnya dengan kuat. Di mata mereka yang mengejutkan, benda stainless steel ini berubah menjadi terpelintir. Ya Tuhan! Geng serigala liar tak bisa menahan teriakan. Benar-benar dibuat takut oleh Erikin. Jangan bunuh kami. Pemimpinnya memohon belas kasihan. Dia akhirnya tahu kenapa Erikin berani melawan geng serigala liar, kekuatannya sejajar dengan pemimpin geng. Bawa aku bertemu dengan pemimpin gengmu. Erikin menangkap pria ini seolah-olah seperti sedang menangkap ayam. Orang ini sangat gembira, meskipun mereka bukan lawan, tetapi bagi pemimpin geng atas, orang ini pasti akan mati. Pemimpin geng, kabar baik. Di atas kapal, Dawes menutup matanya dan seorang bawahan datang melapor. Erikin ditangkap oleh tim ketiga dan dibawa ke sini. Sudah ditangkap. Dawes membuka matanya, sudut mulutnya tersenyum. Dia tentu saja tidak percaya bahwa bawahannya sendiri bisa menangkap Erikin hidup-hidup. Tapi selama Erikin berani muncul di depannya, dia bersumpah akan membunuhnya. Setelah beberapa saat, sekelompok geng serigala liar dengan hidung dan wajah bengkak naik ke kapal bersama Erikin. Pemimpin geng Dai, mengapa begitu sopan, mengirim begitu banyak orang untuk mencariku, sungguh pertempuran yang besar. Erikin, dikawal, dengan tangan di borgol rantai, tapi ekspresinya sangat santai. Erikin, kamu benar-benar memiliki keberanian untuk datang kemari sendirian. Dawes memandang Erikin dengan dingin. Serahkan warisan Sekte Wan Lian, lalu berikan aku cincin penyimpananmu, aku akan menjamin tubuhmu akan utuh. Jadi kamu mengirim seseorang untuk menangkapku karena ini? Erikin tertawa. Kalau tidak, Dawes mencibir. Aku pikir kamu sedang mencariku untuk bermain catur. Kata-kata Erikin membuat Dawes marah seketika, wajahnya memerah. Bermain catur adalah aib terbesar perjalanan mereka, karena kejadian inilah Tuan Dong membuat orang tua berjubah hitam menjadi kesal dan langsung dipukul hingga cedera. Dan sekarang bahkan diusir dari keluarga, dan dirinya yang dekat dengan mereka juga dikutuk dan dimarahi. Erikin, menurutmu bagaimana situasi di tempat kejadian? Lihatlah ke langit dan lihat sekeliling. Dawes tampak percaya diri saat helikopter melayang di udara, dikelilingi kapal. Dengan begitu banyak orang, masih tidak bisa menghadapi dia satu orang. Serahkan warisannya segera. Dawes mengancam. Boleh.
Eric Kin berkata, kamu berlutut dan panggil aku Tuan 3 kali, maka aku akan mempertimbangkannya. Banyak bicara, pergi mati saja. Dawes sangat marah, menghunus pisau panjang dan menebas ke arah Eric Kin. Eric Kin mencibir, dan rantai di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Teknik pedang angin hitam. Dawes meraung liar, dan lapisan cahaya hitam tiba-tiba muncul di pisau panjang itu, dan angin kencang muncul di depan pedang, membentuk burung phoenix, bersiul dan berguling ke arah Eric Kin. Eric Kin tidak bergerak, menampilkan jurus penyingkat jarak. Pisau ini langsung menebas geladak, memotong pelat baja menjadi banyak lubang. Dawes dengan cepat berbalik dan menebas lagi, dan Eric Kin menghindar lagi. Di wilayah rahasia, dia cukup tertekan. Awalnya ingin membunuh Eric Kin tetapi tidak bisa membunuhnya, sekarang malah gagal membunuhnya. Sekarang sampai di dunia luar, dia bersumpah untuk membunuh pencuri kecil ini. Namun, Dawes menebas belasan kali berturut-turut, tetapi Eric Kin tidak terluka, bahkan rambutnya saja tidak tersentuh. Bocah, jika memiliki kemampuan jangan menghindar, Dawes berkata dengan marah. Baik. Eric Kin mengangguk, dan seperti yang diharapkan, berdiri diam di tempat. Mata Dawes bersinar, tiba-tiba dia melompat, dan pisau panjang itu menebas kepala Eric Kin. Aku tidak akan percaya, kepalamu bisa lebih keras dari pedangku. Dang. Pedang dan Eric Kin bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian Dawes melihat pedangnya mulai bergetar, dan kemudian di atasnya mulai retak dan menyebar. Pong! Pisau panjang itu meledak seketika, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Adegan yang sama persis terjadi lagi. Dawes tertegun, dan Eric Kin menendangnya keluar dari kapal. Hei, senjatamu rusak lagi. Senjata Grandmaster Raja Obat masih bisa dibeli. Eric Kin berdiri di atas geng perahu, meneriaki Dawes yang terbang ke laut. Beli sialan. Dawes kaget dan marah. Eric Kin sangat mengerikan. Dia awalnya mengira bahwa kultivasi keduanya berada di tengah, namun kini tampaknya dirinya sama sekali bukan lawannya. Tembak dia. Dawes memberi perintah ke helikopter yang melayang di langit. Tiba-tiba, selusin helikopter mengarahkan senjatanya dan semuanya mengarah ke kapal. Kemudian peluru yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti hujan. Lubang muncul di dek yang tebal seketika, dan kekuatan kejam menghancurkan semua yang ada di kapal. Bos, kita masih di atas kapal. Geng serigala liar di atas kapal benar-benar bingung. Perintah bos, setara dengan melenyapkan mereka bersama. Geng serigala liar yang tak terhitung jumlahnya terkena peluru, mereka berteriak menjerit dan terbunuh seketika. Beberapa lolos karena keberuntungan dan semuanya masuk ke laut. Setelah satu ronde tembakan, kapal itu kosong, sama sekali tidak ada orang. Sudah mati, kan? Dawes melompat ke geladak, melihat mayat di sekitar, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak percaya bahwa Eric Kin dapat menahan begitu banyak serangan. Namun, sebuah bayangan menimpa tubuhnya. Dawes mengangkat kepalanya dengan gemetar. Sesosok menginjak pedang terbang, melayang di atas kepalanya, menatap dirinya dengan mengejek. Itu adalah Eric Kin. Dawes, kamu lalat yang sangat menyebalkan, biarkan aku menepukmu sampai mati. Di bawah sinar matahari, Eric Kin tersenyum hangat, tapi hati Dawes hanya merasa dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.